Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nisha Nurafifah dari kelas 6E Manajemen. Di video pembelajaran kali ini, aku akan membahas materi pemasaran event, khususnya tentang jadwal rencana pemasaran dan target pasar atau target audience. Tapi sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu tidak sih bahwa salah satu strategi ketika kita hendak melaksanakan sebuah event yang tidak boleh kita lewatkan adalah dari sisi pemasaran atau promosi eventnya. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya pemasaran atau promosi event dapat membantu kita untuk menjangkau target audiens yang luas dan tepat. Tanpa adanya pemasaran event, maka event kita bisa saja tidak dikenal banyak orang dan sulit untuk menjangkau target audiens secara luas dan juga tepat sasaran. Oke, karena tadi sudah dijelaskan mengapa pemasaran event itu penting. Lalu selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran event itu? Pemasaran event adalah strategi pemasaran yang melibatkan penyelenggara event untuk mempromosikan eventnya sendiri kepada audiens yang sudah ditetapkan. Tujuan pemasaran event adalah untuk menjangkau target audiens yang luas dan tepat, menarik minat target audiens, dan membangun hubungan interaktif antara suatu event dengan target audiensnya. Nah, langkah awal untuk bisa melaksanakan pemasaran event, kita perlu menentukan jadwal rencana pemasaran event terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan jadwal rencana pemasaran event? Jadwal rencana pemasaran event adalah panduan waktu yang merinci langkah-langkah strategis dalam mempromosikan sebuah event, yang dibagi ke dalam beberapa fase mulai dari fase perencanaan hingga fase pasca event. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap aktivitas promosi event dilakukan secara tepat waktu dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa jadwal rencana pemasaran event itu terdiri dari beberapa fase. Fase apa sajakah itu? Yang pertama, fase perencanaan bisa dilakukan saat 12 sampai 10 minggu sebelum pelaksanaan event. Fase ini berfokus pada penetapan dasar-dasar perencanaan pemasaran event, mulai dari menetapkan tujuan pemasaran event, mengidentifikasi dan menetapkan target audiens, pemilihan channel pemasaran, dan penyusunan strategi pemasaran, pembuatan anggaran pemasaran event, pemilihan lokasi, vendor, dan sponsorship, sampai dengan penetapan timeline jadwal rencana pemasaran event, mulai dari fase persiapan hingga fase pasca event. Yang kedua, fase persiapan bisa direncanakan untuk 9 sampai 7 minggu sebelum pelaksanaan event. Fase ini berfokus pada persiapan infrastruktur pemasaran, produksi materi promosi, dan menjalin kemitraan. Yang ketiga, fase pelaksanaan bisa direncanakan untuk 6 minggu sampai H-1 sebelum pelaksanaan event. Fase ini berfokus pada eksekusi strategi pemasaran, komunikasi dengan peserta, koordinasi dengan mitra event, dan persiapan teknis. Yang keempat, fase hari H event direncanakan untuk pelaksanaan selama event berlangsung. Fase ini berfokus pada pelaksanaan pemasaran event saat event sedang berlangsung. Dan yang kelima, fase pasca event bisa direncanakan untuk H+1 sampai H+14 atau 2 minggu setelah pelaksanaan event. Fase ini berfokus pada pembuatan konten after event, evaluasi untuk mengukur keberhasilan pemasaran event, dan melakukan rencana perbaikan pemasaran event di masa mendatang jika eventnya dilakukan secara rutin. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait jadwal rencana pemasaran event. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pembahasan yang juga tidak boleh kita lewatkan, yakni penentuan target pasar. Tapi sebelumnya,
Apa sih target pasar itu? Target pasar dalam manajemen event adalah sekelompok target audiens yang menjadi sasaran utama dalam strategi pemasaran suatu event yang memiliki karakteristik, kebutuhan, minat yang sama, dan relevan dengan konsep event yang akan diselenggarakan. Target pasar atau target audiens dalam pemasaran event dapat dianalisis dan ditentukan menggunakan pendekatan segmenting, targeting, dan positioning atau yang bisa disingkat dengan STP. Lalu, apa saja pengertian dari STP? Yang pertama, segmenting. Segmenting adalah proses membagi pasar target audiens ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang bisa dilihat dari geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan sasaran utama promosi dalam pelaksanaan event. Dan yang ketiga, positioning. Positioning adalah strategi menciptakan citra atau kesan unik di benak target audiens terhadap suatu event agar terasa relevan dan menarik. Oke, selesai sudah pembahasanku pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Aku Nisyana Rafifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.